Hai. Ketemu lagi bersama kami Kori Family. Bersama saya Rizky Dan saya Dr. Eko Setiawan, SPOG. Hari ini kita mau membahas topik yang banyak banget ditanyain nih Bu Ebi sama Bunda. Ya, gimana Bu? Jadi mereka tuh banyak, Bunda punya teman beberapa gitu, menanyakan gimana sih kalau mau program hamil. Kalau untuk suaminya, kan kita banyak tuh orang promil itu yang harus dicek adalah perempuannya, istrinya. Tapi kan sebenarnya kalau program hamil tuh harusnya kan 2 orang ya, gitu. Karena ada 2 penyebab kan di 2 orang itu. Nah, yang mau Bunda tanyain pertama, apa kalau misalkan laki-laki dan suami istri nih, laki-lakinya tuh harus periksa apa sih kalau mau promil? Oke. Ya memang kehamilan terjadi kan karena 2 faktor ya. Ada suami, ada istri. Bukan, ada laki-laki dan ada perempuan. Oke. Iya kan? Nggak harus suami kan? Jadi laki-laki dan perempuan. Jadi unsur laki-laki itu otomatis kaitannya dengan sperma. Unsur perempuan terkaitannya dengan sel telur. Jadi otomatis 2 ini saling mempengaruhi, dan dua ini merupakan faktor penting dalam terjadinya suatu kehamilan. Baik kehamilan yang direncanakan maupun yang tidak. Nah. Karena banyak juga yang tidak. Gitu. Misalkan udah anak keberapa lupa nggak pakai KB, atau lupa minum pil, tiba-tiba hamil. Atau disangka udah menopause gitu. Atau disangka, saya udah usia di atas 40 masa hamil dok. Kenyataannya hamil gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi untuk laki-laki memang agak tabu kita bicarakan tentang laki-laki. Tapi padahal ini penting. Ya soalnya kan kalau nggak hamil kebanyakan orang yang disalahin itu kan perempuannya. Mungkin perempuannya ini itu, padahal kan ada 2 penentu kan ya dia. Betul. Karena identiknya laki-laki itu abadi, spermanya abadi, karena jarang orang bicarakan tentang andropos. Apa itu andropos? Andropos itu menopause pada laki-laki. Oke. Ya kan, banyaknya kita bahas tentang menopause. Menopause. Wah, wanita tuh kalau udah dewasa 48 tahun, 50 tahun, dia akan menopause. Jadi apa Tidak haid lagi. Harus dicek. Nah, untuk laki-laki, satu adalah spermanya. Sperma. Apa aja? Jadi untuk mengetahui spermanya, si laki-lakinya harus memeriksakan spermanya. Kita sebutnya analisa sperma. Nah, analisa sperma ini dilakukannya di laboratorium. Jadi awalnya kita ke dokter dulu. Oh ya, ke dokter dulu. Laki-lakinya ke dokter dulu. Dokter kandungan atau dokter apa? Bisa dokter kandungan, bisa juga dokter andrologi. Nanti mereka akan dikasih surat pengantar. Iya. Untuk bisa periksa. Bisa juga langsung. Jadi kan kadang gini ya, pengalaman di tempat praktek tuh, suami istri datang ke tempat praktek tuh biasanya sudah dalam keadaan udah pengen banget hamil gitu. Kalau belum pengen banget, kadang belum mau datang. Kadang itu unsur dari perempuannya, takut ketahuan saya ada apa-apa, saya sakit apa gitu. Bisa juga dari laki-lakinya. Laki-lakinya takut saya tahu-tahu rupanya dari saya nih udah hamil gitu. Kecuali udah kepepet banget, keadaan baru mau udah. Nah bisa juga sih nggak harus ke dokter. Misalkan langsung ke lab aja. Ya misalkan si suaminya ini dia ngerasa kok saya nggak hamil, nggak bisa, istri saya nggak hamil ya. Jangan-jangan dari diri saya nih. Nah dia bisa langsung cek sendiri sih sebenarnya, tanpa dia kompromi dengan istrinya gitu misalkan. Daripada takut ya kan, malu gitu, terus harga diri gitu ya. Aduh saya kurang gagah atau apa. Nah dia bisa periksakan sendiri. Dia nggak harus datang ke dokter kandungan atau ke dokter andrologi. Tapi dia bisa langsung datang ke laboratorium. Nah cuma ini untuk dia datang periksa, ada syaratnya dan kaidahnya. Apa aja? Nah kaidahnya satu, si ayah ini dia harus mempersiapkan diri sebelum melakukan pemeriksaan analisa sperma di laboratoriumnya. Salah satunya gini,
Ingat 5 jari saya ya. Lihat 5 jari saya. Ada 5 jari. Satu, pertama ayah atau si laki-laki sebelum pemeriksaan diri harus membuang spermanya dulu. Jadi dia harus keluarkan spermanya di hari pertama. Oke. Ya, mau itu berhubungan intim atau masturbasi atau apapun. Intinya dia keluarin sperma hari pertama. Setelah itu hari kedua, ketiga dan keempat stop. Nggak boleh buang Ya, sperma. dia tidak boleh keluarin spermanya dulu. Dia menahan spermanya tidak dikeluarkan. Nah, hari kelimanya ini baru si Cek. laki-laki itu datang ke laboratorium, bilang ke petugasnya, saya mau periksa sperma saya, melakukan analisa sperma. Seperti itu. Nah, pada saat itu nanti dari petugas laboratorium akan kasih pot atau tempat penampungan untuk si sperma, dan si laki-laki mengeluarkan spermanya di situ. Jadi nggak boleh bawa dari rumah. Prepare dia bawa dari rumah. Kenapa nggak boleh? Ya, nanti bisa rusak spermanya kan. Oh, karena nggak bertahan lama. Ya, jadi dia nanti ada potnya, dia keluarin. Biasanya laboratorium sudah menyediakan tempatnya. Kalaupun enggak, paling mungkin di kamar mandi atau apa gitu ya. Dia lakukan. Terus dia keluarkan dan usahakan tidak boleh tumpah. Karena ada jumlah minimal yang bisa diperiksa di analisa sperma tersebut. Jadi usahakan si spermanya Sesuai. masuk semuanya ke potnya itu. Jadi full masuk dalam pot gitu. Oh, jadi bisa kalau misalkan segini udah full nih, pas ternyata dicek nggak banyak. Oh, berarti Iya. jangan-jangan sperma cuma sedikit. Iya. Itu cairannya loh, cairannya yang keluar. Oke. Jadi ada yang jumlahnya kurang dari 1 mili, misalkan hanya setengah mili keluarnya. Oh. Dia masuk klimaks, dia keluar, tapi cuma keluarnya setengah mili doang. Ya, sedangkan kan minimal ya 1,5 mili gitu ya. Nah, kalau dia udah keluarin spermanya penuh, semuanya udah keluar, tumpah ke potnya, nanti baru dikasih ke petugasnya akan periksakan. Apa Dan aja? langsung diperiksa. Nah, nanti biasanya sih nggak langsung jadi, biasanya 1 hari, nanti baru si laki-laki bisa menanyakan hasil spermanya. Nah, dari hasil sperma ini baru bisa dibawa konsultasi ke dokter andrologi, ke dokter kandungan juga bisa, untuk ditanyakan bagaimana sih kualitas sperma saya. Hasilnya itu. Hasilnya. Kalau kan selain misalkan jumlah sperma, kualitas ya. sperma, mungkin nggak sih bentuk penis mempengaruhi? Oh, bisa banget. Cuman kalau kita bahas sperma dulu, ini kita kalau sebelum kita masuk ke situ, kalau masih lana sperma juga ini belum selesai. Oh, belum selesai Ya, gimana? jadi sperma juga itu yang dilihat nanti ada beberapa faktor yang akan dilihat dari si sperma itu. Satu, jumlah. Ada jumlah sperma yang harus dilihat. Jadi kalau jumlah spermanya kurang, otomatis probabilitas atau kemungkinan si sperma ini membuahi sel telur juga berkurang dong. Yang kedua? Ya, yang kedua bentuk. Jadi kan sperma itu ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya gitu kan. Jadi otomatis bentuk sperma juga mempengaruhi. Kualitas sperma yang baik jika yang bentuk normalnya itu tinggi. Yang ketiga, gerakannya. Gerakan sperma. Iya, jadi sperma juga punya gerakan dia. Apa? Ada yang bergerak Maju, mundur, lurus, cantik. ada yang bergerak lurus, ada yang bergeraknya lambat, ada yang bergerak di tempat, ada yang tidak bergerak. Nah, Katanya ada yang juga muter-muter ya? ya ada juga, cuman ya itu otomatis yang nggak baik kan. Oke. Ya. Jadi dari tadi jumlah, bentuk, gerakan, pergerakan, bisa juga aglutinasi, penggumpalan. Jadi mudah menggumpal Spermanya. Iya, jadi nanti dari hasil sperma itu baru kita bisa lihat gimana sih kualitas si spermanya. Nah, jadi makanya penting juga untuk diperiksakan. Baru yang kedua tadi Bentuk penis. Bentuk penis, misalkan sebenarnya bukan bentuknya sih, tapi lebih ke arah lubang atau tempat keluarnya, saluran keluarnya dari si saluran Mr. P itu. Penis itu. Ya, penisnya. Jadi misalkan adanya di atas epispadi. Jadi dia nanti tahunya pas dia pipis atau pas dia keluarkan sperma, dia Muncrat, mengeluarkannya ke atas gitu. Oh. Nah, ada yang ke bawah, ada yang spreading, dia nyebar,
ada yang lurus gitu. Emang ngaruh ya Bi, kalau misalkan ada ke atas ke bawah kan ujung-ujungnya dia yang penting keluar nggak? Ya ngaruh juga. Ngaruh juga. Iya. Bukannya akhirnya sperma itu berenang ya? Maksudnya kan dia kan keluar tuh. Kalau dia mau ke atas dia berenang sendiri gitu ke. Ya bisa, gitu. bisa dia berenang. Cuman kan lebih memudahkan untuk dia mudah masuk ke dalam mulut rahim. Gitu. Karena di dalam sana itu mulut rahim itu kan berbeda-beda jenisnya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan kiri, ada yang terlalu kuncup. Itu juga mempengaruhi. Jadi banyak hal. Jadi kalau spermanya bisa memuncratkan itu, memancarnya itu lurus dan dia mengumpul tidak spreading, itu kan akan lebih tepat sasaran untuk mengenai si mulut rahimnya. Oh gitu ya. Bunda kira tuh kalau misalkan dia spreading ya. Tapi kan pada ujungnya kan dia akan mencari si. Ya bisa juga, tapi kan bisa juga tumpah kan? Kan udah masuk. Oh bisa tumpah juga kan, vagina kan nggak ada. Jadi melebar gitu. Ya, bukan, dia akan tumpah gitu, maksudnya kan Keluar lagi gitu. keluar lagi bisa aja. Terus kalau misalkan ke atas juga bisa keluar lagi. Jadi Bisa balik aja, lagi gitu. bisa aja. Kan nggak selalu Terus kalau balik lagi dia nggak bisa masuk lagi gitu. nggak bisa. Oh, Nggak oke. bisa, dia kan hanyut. Oh. Dia bisa berenang tapi kan dia bisa ikut arus. Oh. Kekuatan berenangnya kan dia nggak kuat. Nah, jadi itu memudahkan untuk dia masuk ke dalam mulut rahim. Ya, Bunda baru tahu juga sih ini pertama kali dengar kalau misalkan puncratan si sperma itu Pancaran ya? Pancaran sperma itu sangat berpengaruh banget untuk kehamilan. Iya. Bunda kira itu kalau sperma udah keluar dia akan mau kemana kan, tetap aja dia nyari si ovum itu. Ternyata enggak, itu juga sangat membantu ya. Jadi Iya. karena dia bisa keluar lagi karena kayak orang kehilangan arah gitu kan. Iya. Oke. Jadi kalau sperma itu sudah masuk ke mulut rahim, itu namanya ostium uteri externum, mulut rahim ujungnya itu. Begitu dia sudah masuk, dia seperti kayak kesedot gitu dalam. Oh gitu. Iya, kan ada ibaratnya apa? Tekanan negatif ya di dalam rahim sama di luar rahim. Jadi itu ada tekanan negatif gitu. Begitu dia masuk, jadi kayak ke vakum gitu, dia masuk. Nah, dia Gitu. Udah kira tuh dia kayak lari. enggak gitu. Jadi pada saat dia bergerak, dia memudahkan untuk masuk ke dalam. Gitu dia udah masuk ke dalam, sampai di fundus, di puncak rahim, dia bercabang dua kan, kanan kiri. Dia akan tergantung dia arusnya mau kemana nih. Bisa ke kanan, berarti ke saluran tuba kanan. Bisa ke kiri, ke saluran tuba kiri. Nah, di saluran tuba ini dia akan berjalan dan dia akan mencari sel telur. Begitu dia ketemu sel telur, baru dia bersama-sama dengan kelompoknya itu, dengan kerumunannya mereka, dia akan menyerang si sel telur, dan biasanya hanya satu sel sperma yang bisa membuahi satu sel telur itu. Oh, oke. Jadi itu aja semuanya. Iya. Jadi Jadi pertama yang harus lakukan kalau mau pasangan laki-lakinya ini mau program hamil, pertama cek spermanya. Ya, cek sperma. Cek sperma. Nah, cek sperma itu bisa dilakukan langsung ke lab atau minta ngobrol dulu atau kontrol dulu ke konsultasi dulu ke androlog atau ke dokter kandungan. Iya. Nah, udah gitu dicek kan, ada 4 yang dicek kan. Sebelum dicek, kita harus pertama itu kan persiapkan diri dulu. Ya, keluarin sperma. Tahan 3 hari. Hari kelima periksakan laboratorium. Ya, setelah itu baru dicek. Yang dicek adalah banyaknya ya? Ya. Banyaknya. Jumlahnya. Bentuknya. Gerakannya ya. dan ada juga penggumpalannya. Aglutinasi. Oke, jadi kalau misalkan itu udah baik-baik aja, berarti sebenarnya nggak ada masalah ya kan? Ya. Tapi kalau misalkan ada masalah, berarti itu harus diperbaiki, harus disembuhkan. Ya, dikonsultasikan. Nanti baru dokternya akan membantu apa sih yang harus dilakukan. Apa ada yang diberikan vitamin atau apa gitu, atau treatment khusus. Oh, oke. Nah, ada lagi nih yang bisa dilakukan oleh si laki-laki atau si ayah untuk menjaga supaya si spermanya ini kualitasnya bisa baik juga. Nah, ini salah satu yang nanti dulu itu mungkin bisa masuk di tips selanjutnya. Oh ya, oke. Tips gimana cara tips gimana nanti ditunggu ya. Tips gimana cara
mencegah menjaga, mentreat, merawat sperma biar organ-organ reproduksi kita supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke ya untuk hari ini. Sekian dulu podcast hari ini. Nanti bagian kedua kita akan ngebahas kalau perempuannya harus apa, kan biar fair ya. Dadah. Bye.